Oke, apakah suara saya terdengar, teman-teman? Pak. Terdengar? Iya, Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, sesuai dengan apa yang kita rencanakan kemarin, yang mungkin sebenarnya bukan terus seperti apa ya, maksudnya kan ini sebenarnya sebagai bentuk saya ingin melihat hasil dari kalian selesai lulus, terus kita coba membahas, nanti kita kan bisa menentukan apakah baiknya harus ada penekanan lagi atau yang paham, atau kita bisa lanjut ke modul selanjutnya gitu. Jadi mungkin tadi karena modul 4 barusan saya assign di hari ini ya, si Raffi silahkan nanti, tapi karena masih setting dan lain-lain mungkin kita mulai dari yang modul 5 dulu. Kemarin modul 5 siapa yang ini ya, saya tadi ya bukan? Ya, Caira Dia, apakah sudah bergabung hari ini? Sudah, Pak. Oke, jadi silahkan mungkin dimulai dengan simulasinya dulu, jelaskan baru ke quote-nya gitu ya. Jadi ke hasil itu, terus kenapa bisa begitu baru membahas. Gitu ya. Jadi waktu dan ya. Jadi kemarin itu dia bikinnya itu langsung hybrid buat Pak, nggak pakai Proteus dulu. Gimana, Pak? Jadi ini lupa semalam ngunduh aplikasi yang bisa nyambung serial monitornya Proteus, belum ada. Bisa langsung breakbooknya aja? Boleh sih. Ini kamu sebentar, kamu yang modul 5 ya? Itu kasusnya. Ya berarti ini komunikasi serial. Ya berarti apa bisa memungkinkan untuk pakai kamera? Ya pakai HP aja. Oke. Nanti perlu set ulang atau bisa langsung ditunggu atau dilompati dulu ke 6 gitu? Bisa bebas sih Pak, bisa langsung atau oke, silakan ya, silakan dulu aja. Jadi silakan ditampilkan. Terus untuk yang Febrian sama Rafif silahkan disiapkan, jadi biar tidak menunggu biasanya dilakukan sama di Caira dia ini namanya. Permisi Pak Faki. Ya. Untuk bab 4 kan kemarin satu kelas belum pada ngumpulin kan ya Pak ya? Termasuk saya juga sih Pak. Ya, Pak. Permasalahan di mana permasalahan di mana? Jadi saya sendiri kemarin untuk bab 4 belum ngumpulin sih Pak. Iya, maksudnya permasalahan di mana? Permasalahannya kemarin yang malah bisa dibahas sekarang. Yang di ini Pak, yang apa? Yang untuk nulis di UGM itu ya Pak. Mungkin kemarin setahu saya satu kelas kan belum pada ngumpulin ininya Pak, apa namanya, laporannya. Tapi mungkin kalau misalnya udah ada ngumpulin, boleh nanti ini sih Pak, boleh jelasin sama yang lain Pak. Atau mungkin sampeanmu aja deh. Sampeanmu aja gimana? Jadi yang kamu sudah kerjakan sampai apa? Terus nanti kalau memang ada kendala, nah itulah yang menjadikan diskusi. Itu aja. Kalau yang saya kerjakan kemarin yang ini Pak, yang apa namanya, yang counter 1 sampai 99 itu Pak. Yang nanti sampai 99 bakal terset lagi jadi 1. Sebenarnya dia
Oh, Rahmat Ainun ada Rahmat Ainun. Oh ya mungkin nggak apa-apa kamu misalkan jelasin yang itu dipersiapkan nanti ini Rahmat Ainun turn in ya untuk modul 4 jadi mungkin ya untuk yang SP bisa sambil didiskusikan dengan gitu ya. Rahmat Ainun ada? Nah, oke ya itu ya untuk dot matrix ya berarti ya. Itu silahkan nanti dibantu untuk didiskusikan. Jadi silahkan di share untuk pengajaran kamu. Coba diulas. Jadi nanti seperti apa ngerjainnya supaya bisa menjadi insight dari teman-teman. Itu ya. Jadi nanti siapkan setelah modul ini. Oke, Caira gimana? Apakah udah Pak? Nah jadi kemarin itu untuk yang kedua kan kita ngerjain serial communication. Tapi karena kemarin itu waktunya cukup singkat, jadi dia ngerjainnya itu nggak pakai parsing gitu Pak, langsung ngerjainnya pakai yang sederhana gitu. Oh emang belum ya Pak ya? Iya belum karena tapi sengaja misalnya kayak 1, 1, 2, 2 itu nggak diparsing di chat katanya karena memang belum masuk ke bab itu sebenarnya. Oh, saya kemarin juga nyoba gitu, jadi kan kalau makainya satu kata itu nggak bisa. Jadi makanya kan satu huruf kayak gini ya kan apa ya kemarin itu ada itu mau nyoba yang makanya tuh kayak satu kalimat gitu pas satu kata aja tuh 2 huruf aja. Apa? 2 huruf kan maksudnya lebih dari 2 huruf. Oh iya. Kenapa kira-kira? Karena dia cuma ngebaca satu data dan kalau untuk ngeparsing kalau untuk ngirim banyak data itu dia butuh di program lebih lanjut lagi apa ya? Benar nggak sih Pak? Enggak juga. Oke. Ya, gimana? Hasilnya dulu aja. Oke, hasilnya dulu. Jadi ini konsepnya kamu ngirim ngesign ke Arduino untuk ini ya untuk menampilkan atau melakukan sesuatu misalnya di lab gitu kan. Jadi kamu melakukan intinya ini komunikasi antara serial monitor sebenarnya itu mewakili komputer kalian gitu ya, dengan Arduino kan gitu. Oke, terus next kan? Jadi kalau di sini itu di setup kayak biasa. Terus di voidloop-nya kita pakai yang fungsi serial available. Nah, serial available ini tuh fungsinya buat ngecek di pin serial itu yang pin 0 sama pin 1 di Arduino itu ada data yang masuk atau enggak gitu. Kalau misal ada data yang masuk, dia bakal ngerjain program yang di bawah. Yang pertama itu yang serial read ini gunanya buat baca. Dan di sini itu dia nggak bisa baca lebih dari 2 gitu. Di sini aku makainya itu ada 4 perintah. Yang pertama itu buat ngidupin LED merah, terus LED hijau, terus buat matiin semua LED sama ngidupin semua LED. Nah, kayaknya aku mau presentasinya itu di di kamera di satu lagi. So
Ini udah aku upload, jadi tinggal bisa kelihatan nggak ya, Pak? Sambil di fokusnya ya. Apa? Oke. Ya, bisa. Oke. Terus di sini kalau dihidupin lampu green, jadi gini. Oke. Nanti masalahnya. Oke, kita juga bahas. Terima kasih Jaira Dea, mungkin ya intinya sebenarnya kalau untuk yang di sini dari tipe apa namanya penugasannya mungkin bisa dibilang masih fungsi dasar untuk sidang communication. Jadi ini Pak saya bahas ya kendalanya seperti apa dan nanti mungkin solusinya seperti apa. Pak itu coba ditampilkan di sini. Nah di sini kan intinya sebenarnya belum masuk ke masalah parsing sama merging. Tapi nanti akan dipelajari di filosofi di dalam perkuliahan kami. Nah, kunci dari sini adalah kalian bisa menjadi di video. Oh ya. Nah, mungkin yang menjadi penekanan adalah bagaimana kalian bisa memanfaatkan fungsi mengirim serial dan membaca data serial. Nah, tadi kalau biasanya kalau untuk komunikasi data, permasalahan mengirim data itu menjadi permasalahan yang paling mudah karena dia tidak peduli trigger dari manapun. Saya ingin mengirim ya tinggal serial print kan gitu ya. Kalau serial print berarti dia akan tidak menambahkan karakter enter di belakang gitu, sehingga data yang dikirim itu akan terus di dalam baris yang sama. Tetapi kalau printline dia mengirim terus ditambahkan dengan satu enter sehingga data selanjutnya berada di bawah dari data sebelumnya. Nah, kalau untuk di Arduino seperti yang ditunjukkan teman kalian tadi, if serial available lebih dari 0 gitu ya, berarti kan sebenarnya dia membaca salah satu register yang menjadi buffer komunikasi serial. Jadi mungkin di awal itu mungkin saya dulu juga ya pengalaman pribadi gitu, jadi mungkin tidak bisa membayangkan bagaimana sih kok bisa disimpan gitu. Nah, sebenarnya seperti yang kita sampaikan sebelumnya tadi di dalam modul 4 bahwa ada mekanisme embedded system yang bekerja untuk mengirim dan menerima data. Contohnya kita MS232 gitu ya. Nah, di situ nanti bagian mengkonversi. Jadi intinya mikro kita itu hanya menempatkan satu karakter tersebut ke dalam satu register gitu ya. Dan nanti setelah itu sudah diserahkan masalah pada hardware dan komunikasi data sehingga nanti di sisi penerimanya hanya notice gitu ya ketika ada data yang masuk. Jadi kan kemarin kalau kita lihat interrupt, salah satu interrupt yang mungkin tidak terlalu prioritas itu adalah tapi cukup prioritas dibandingkan dengan interrupt maksudnya tidak terlalu prioritas kan kemarin kan kita lihat beberapa urutannya mulai dari reset, mulai dari hardware interrupt, timer interrupt gitu kan, salah satu itu ada serial interrupt. Jadi menandakan bahwa ketika ada data yang masuk yaitu notice bahwa oke, ini ada data yang masuk di register itu nilainya lebih dari 0 sehingga saya ambil datanya. Nah, yang sebenarnya yang menjadi permasalahan adalah serial.read ini yang tadi digunakan itu membaca data secara char. Oke, tadi kan kita coba belajar mengenai tipe data kan. Jadi
Kalau char digabungkan itu menjadi string, ya kan? Makanya tadi menjadi permasalahan ketika Pak kalau datanya kalau instruksinya itu lebih dari satu huruf atau sebutannya itu satu karakter gitu ya, itu akan menjadi string, ya kan? Kalau satu kayak ini satu kan huruf, dua itu ya kata gitu ya. Kata terdiri dari beberapa huruf, string terdiri dari beberapa char gitu. Nah itulah sebenarnya permasalahannya. Memang ini adalah faktor kesengajaan. Jadi intinya adalah sebenarnya saya ingin men-trigger kalian untuk sebenarnya ini mencari penyebabnya, bukan terus membelokkan permasalahan gitu loh. Jadi jadiin satu karakter aja deh, tapi huruf gitu ya. Bukan seperti itu sebenarnya. Sebenarnya itu suatu kesengajaan. Sehingga harapannya itu nanti kalian bisa, oh berarti kalau yang saya baca itu satu persatu, sedangkan komen saya itu adalah lebih dari satu karakter, bagaimana kan gitu ya. Jadi pertama yang harus saya jelaskan adalah adanya perbedaan antara char dengan string. Nah bagaimana untuk mengkolek data lebih dari satu karakter? Nah sebenarnya coba Kak Ira bisa dibukakan tadi. Nah dari sini kan terlihat nih char if serial available lebih dari 0, char serial sama dengan char yang tadi code-nya. Nah di sini terlihat bahwa nih serial sama dengan char serial .read. Nah tentunya kalau kalian mempunyai lebih dari satu huruf, maka kalian bisa looping. Misalkan if, kalau enggak while serial available lebih dari 0 gitu ya. Terus serial ini misalkan kalian ubah menjadi nilai string serial sama dengan gitu ya, string serial plus serial.read. Jadi string serialnya menjadi string. Terus yang selanjutnya adalah serial dengan serial plus serial.read. Jadi yang kedua perlu di mute. Oh iya. Oke, nah jadi yang experience kedua yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana mengkonkenit atau menggabungkan variabel-variabel yang sifatnya char. Jadi kalian bisa cukup dengan plus saja. Jadi kalau integer ditambah ya angkanya berubah, ya kan? Misalnya 1 ditambah 1 ya 2. Tetapi kalau char ditambah char menjadi double. Misalkan 1 itu string atau char ditambah 1 berarti jadi 11. 11 ditambah 1 berarti 111 gitu loh. Jadi itu untuk merging data atau mengumpulkan data. Jadi tadi yang disampaikan di awal, oh ini harus diparsing, sebenarnya belum masuk ke parsing, karena sebenarnya pengertian nanti ketika kalian belajar parsing adalah kalian punya data yang dikirim secara satu paket gitu, misalnya kayak 1 titik koma, bisa ada pemisahnya kan, 1 titik koma, 2 titik koma, 3 titik koma. Nah kalian pengen mengambil data yang pertama, data kedua, dan data ketiga saja. Terus untuk keperluan misalkan ditampilkan atau menjadi informasi maupun menjadi perintah gitu ya. Itulah yang namanya parsing. Kalau di sini justru penekannya bagaimana kalian bisa mengambil semua data dari serial komunikasi, terus
berhasil membaca dan menggunakan sebagai suatu perintah, gitu ya. Itu yang kedua, yang jadi yang pertama tadi kalian belajar mengenai apa itu char dan string. Yang kedua adalah kalian belajar mengenai bagaimana cara menggabungkan char menjadi string sehingga nanti bisa digunakan untuk keperluan-keperluan, contohnya kan pengendalian ya. Yang ketiga adalah inti tanda kutip. Jadi kalau dia char kutipnya 1, tapi kalau dia string tentunya kutipnya 2. Itu bahasa pemrograman ya. Jadi intinya silahkan nanti diobserv lagi. Tetapi ini hanya kurang satu langkah, yaitu mengambil seluruh data yang ada, di looping aja, di looping. Jadi mengambil data yang ada. Biasanya kalau untuk memisahkan satu data dengan data yang lain, ya, kalian bisa memanfaatkan komen terakhir, yaitu enter. Enter itu /n ya. Jadi kan setiap kita di serial monitor, itu kan misalkan kita menulis perintah satu-satu terus enter kan. Nah sebenarnya di bagian ini kan kalau yang kalian ambil di serial available terus read serial itu dia serial.read itu dia akan membaca data yang mentah atau raw data. Kalau kalian ketika berikan perintah itu ada enternya, maka dia akan membaca karakter enter di belakangnya. Nah nanti bisa juga kalian jadikan sebagai if serial.read sama dengan /n atau karakter enter, maka pembacaannya selesai. Itu bisa. Nah, itu beberapa teknik yang bisa dilakukan, gitu ya. Jadi itu biasanya yang menjadi trik-trik untuk kalian membaca data serial, gitu ya. Jadi ketika kalian jadikan konsepnya adalah kalian baca dulu semua data secara utuh, baru diparsing, baru digunakan, itu proses selanjutnya. Tapi di sini pertanyaannya adalah bagaimana kalian bisa mengkolek data secara utuh dan mungkin menggunakannya. Itu yang ingin saya ajarkan untuk untuk kasus ini. Oke teman-teman, adakah pertanyaan sebelum kita switch ke permasalahan selanjutnya? Pak mau nanya. Oke. Yang itu tuh kalau kita pakainya string, terus kita yang makainya while, pakai perulangan gitu. Makanya perulangan gitu Pak. Bisa while, bisa while, bisa if juga. Jadi kalau if berarti if serial.read sama dengan /n atau enter, maka dia selesai, itu kan juga bisa. Jadi selain itu dia ditambahkan terus. Soalnya kalau misal nggak pakai perulangan itu dia nggak berfungsi ya Pak ya? Betul, karena dia bacanya cuma karakter saja kan. Ya kemarin itu juga udah diganti pakai string. Iya, tapi dibaca berulang nggak? Enggak. Nah, itu permasalahan di situ. Jadi nanti silahkan diobserv lagi, tapi cluenya di situ. Oke. Jadi kan karena sifatnya dia itu sifatnya sekuensial, jadi kan serial itu kan sebenarnya bukan dia sekuensial sih ya. Jadi intinya kalau kita mengirim data satu karakter, dia itu nyampainya itu berurutan gitu. Nah bayangin kalau kalian cuma bacanya satu, ya paling depan pasti ya kan. Kalau kalian nggak pakai while pasti paling depan yang kebaca. Oke. Pak. Sip. Ada yang lain yang bertanya sambil ya mungkin modul-modul yang lain juga boleh, tetapi kita fokuskan di sini dulu. Nanti kita lanjutkan ke bab 6, baru kita ke bab 4 untuk untuk kita bahas. Baru setelah itu silahkan kalau memang ada pertanyaan. Oke, kalau ini masih ada, kalau tidak mungkin kita bisa lanjutkan ke presenter selanjutnya. Oke ya, kalau ini sementara masih bisa dilanjut ya. Ada lagi pertanyaan? Oke,
kalau tidak mungkin untuk menghemat waktu silahkan untuk presenter untuk ini ya modul 6 yaitu interapkan. Silahkan siapa Febrian ya? Ya, saya Pak. Oke, silahkan. Sebentar. Ini sudah masuk ya Pak? Oke, masuk. Sebelumnya mungkin ini belum sempurna banget sih Pak ininya programnya. Terus saya juga ngerjainnya sesuai pemahaman saya dari penjelasan Bapak. Mungkin nanti kalau ada yang belum sesuai dengan harapan Bapak bisa dikoreksi. Oke, ya pasti ada tujuan itu. Nah. Oke, saya mulai ya Pak. Jadi kan ini kan saya menggunakan dua buah motor. Yang satu untuk motor yang sebelah kiri dan yang satu untuk motor sebelah kanan. Jadi ini diposisikan pada starting point dan saya menggunakan rutenya itu dari start, kemudian pos pertama, belok ke pos 5, terus ke pos 7, lalu finish. Jadi dimulai itu dengan menekan tombol start. Nah, di sini keterangannya machine is starting, status going to checkpoint 1. Jadi di sini kedua motor berputar bersamaan menuju ke pos 1. Untuk sebagai perintah dia berhenti di pos 1 itu ditekan push button yang stop. Nah, ketika ditekan stop, jadi current positionnya dia ada di checkpoint 1. Pada kondisi ini kecepatan motor itu berkurang hingga nanti pada akhirnya tuh jadi 0. Nah, ketika di pos 1 itu nanti dia akan membaca ID tag yang ada di situ. Nah, pembacaan ID tag itu di-trigger melalui interrupt yang berada di pin 2. Dengan pembacaan ID tag ini, maka dia akan melaksanakan tes selanjutnya. Nah, gitu. Ini serial monitornya belum muncul itu. Apa kamu bisa sharingnya itu sharing ini aja screen? Oh ya sebentar Pak. Sebentar saya stop sharing dulu. Ini apakah sudah muncul, Pak? Oke. Ini saya ulang ya, Pak. Jadi ketika dipencet tombol start, dia statusnya machine is starting, statusnya going to checkpoint 1. Nah, ini dia akan bertambah untuk bergerak ke checkpoint 1. Terus stop itu menandakan bahwa robotnya ini akan berhenti di checkpoint 1. Untuk melaksanakan tugas selanjutnya, yaitu melalui pembacaan ID tag. ID tag itu diatur melalui potentiometer. Nah, untuk di checkpoint 1 ini, saya mengatur potentiometernya itu pembacaan ID tag-nya pada saat potentiometer sebesar 10%. Jadi ketika di-interrupt, ID tag-nya adalah 102, dan dari pembacaan tersebut, status dari robot tadi itu bakal going to checkpoint 5. Nah, saat ini itu motor kiri bergerak lebih lambat daripada motor kanan. Jadi dia belok selama 2 detik, Pak. Jadi setelah 2 detik dia akan bergerak bersama lagi. Terus jadi ini
belok ke kiri sebesar 45 derajat. Nah, jadi ini posisi robot tersebut adalah menuju ke checkpoint 5. Nah, untuk sebagai perintah dia berhenti di checkpoint 5, potensio kita ubah ke 50%. Kemudian sebentar, tadi ketika 45 derajat itu yang lebih kencang yang mana motornya? Yang kanan, Pak. Oke. Yang lanjut, Nah, ini kan pada akhirnya dia kecepatannya sama lagi. Nah, terus kemudian di stop lagi. Di sini di serial monitor tulisannya current positionnya di checkpoint 5. Jadi dia itu sudah berhenti di checkpoint 5. Kemudian jadi kecepatannya akan turun sampai nanti 0 lagi. Nah, di checkpoint 5 ini dia akan membaca ID tag ketika 50% yang akan memerintahkan dia untuk menjalankan tugas selanjutnya. Nah, pembacaan itu kita pencet lagi di interrupt-nya. Di sini ID tag 512 dan statusnya going to checkpoint 7. Nah, dari pos 5 ke pos 7 itu kan juga geser berbelok ke kiri sebesar 45 derajat. Jadi motor kirinya juga akan bergerak lebih lambat. Sama seperti tadi waktu dia dari 1 ke 5. Nah, jadi ini saat ini status dari robot tersebut adalah sedang berjalan ke checkpoint 7. Kemudian untuk berhenti di checkpoint 7, potensiometer diubah ke 70%. Di sini kita berhenti perintah stop. Maka di serial monitor akan tertulis bahwa current position dia adalah di checkpoint 7. Kemudian dari checkpoint 7 itu langsung akan menuju ke finish, di mana robot akan berbelok sebesar 90 derajat ke kanan. Maka untuk menuju ke finish itu potentiometer diatur random. Maksudnya bukan 10%, 50% maupun 70%. Nah, ketika dia berada di checkpoint 7, dia akan membaca ID tag di point 7 untuk menjalankan perintah selanjutnya dengan triggernya itu melalui interrupt. Oke, terima kasih. Jadi ini stop itu isinya membaca ADC ya? Stop itu iya, Pak. Iya. Oke. Terima kasih. Mungkin kalau untuk ininya mungkin tidak perlu dijelaskan dulu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, jadi sebenarnya secara konsep sih sebenarnya fungsional jalan. Hanya saja mungkin ada sedikit yang perlu saya luruskan untuk ininya ya, dalam artian untuk mekanisme kerjanya. Tapi secara fungsionalitas oke, masalah. Nah, jadi permasalahan seperti ini. Sebenarnya sebenarnya kalian itu sedikit dikenalkan dengan namanya path planning. Jadi path planning ini yang masih yang statik ya. Jadi intinya kita tahu medannya, kita tahu lokasi akhirnya, maka robot harus kemana-mana saja itu kita sudah tentukan di awal. Misalnya, kita mau lewat 157 finish misalkan ya, 157 finish ada di situ misalkan. Nah itu terus kita tentukan, berarti kalau saya ketemu tag pos 1 berarti saya akan belok sejauh itu. Jadi dia akan nyari garis sejauh yang mengarah berapa derajat itu mengarah ke pos selanjutnya sesuai dengan path planning yang kita tentukan di awal tadi kan gitu ya. Itu oke. Nah tetapi yang selanjutnya adalah mekanisme interrupt di sini. Sebenarnya sesuai dengan yang saya harapkan untuk editech betul kalian bisa mengatur dari bantuan dari ini potential.
Jadi kan sebenarnya kalau RFID reader sendiri itu memang tugasnya adalah membaca nilai ID dari kartu tersebut, di mana kartu ID itu mempunyai isi atau mempunyai data atau isi adalah nomor RFID-nya saja. Jadi kalau kita berbicara nanti tentang RFID card itu atau mungkin microprocessor card itu ya, itu panjang sekali. Nanti ada klasifikasinya. Tetapi yang kita batasi RFID tag aja. Jadi yang kalau kalian beli yang warna yang kadang-kadang bentuknya ya seperti kartu, kadang-kadang gantungan kunci gitu kan, sebenarnya dia hanya menyimpan kayak identitas dari kartunya dia sendiri gitu ya, tanpa security, tanpa enkripsi dan lain-lain. Nah itu biasanya dalam aplikasi robot industri seperti ini dijadikan sebagai atribut dari suatu lokasi atau suatu pos gitu ya, gitu. Nah salah satu fungsinya adalah dia bisa membaca dan dia punya fitur interrupt. Nah tadi harusnya stopnya itu nggak perlu, hanya saja interruptnya yang menjadi stop. Itulah maksudnya. Jadi mengapa kita menggunakan fitur interrupt di dalam RFID gitu ya? Karena cara mengakses data modul RFID readernya itu menggunakan komunikasi data SPI. Seperti kalian sedang flashing atau meload data di Arduino kalian gitu ya. USB sebenarnya dia langsung masuk ke SPI untuk sekarang pakai USB, tetapi zaman dulu kita pakai MISO-MOSI gitu ya. Yang kalau di Arduino Uno di bagian bawah chipnya itu ada 6 pin, mil pin gitu ya. Itu sebenarnya untuk programming chip kalian dengan SPI. Sama, jadi dia mengakses data pembacaan dari modul RFID reader. Jadi ada reader, ada RFID card atau tag-nya ya. Itu menggunakan SPI. Nah, bayangkan ketika kita tidak gunakan interrupt, maka dia akan membaca terus-menerus. Jadi kan prosesornya atau mikronya akan sibuk untuk membaca terus gitu. Jadi kalau sambil robot berjalan dia bisa jadi mengganggu performansi si robot. Makanya dia muncul yang namanya fitur interrupt. Jadi interrupt ini akan tertrigger ketika ada RFID di bawahnya. Jadi detect dulu, interruptnya detect, baru baca gitu. Oke, itu jadi koreksi di sini adalah stopnya mungkin dihilangin saja. Startnya ini mungkin dijadikan toggle. Jadi toggle ini nanti fungsinya adalah untuk emergency stop lah seperti itu. Jadi ketika pencet dia start atau sebaliknya gitu ya, ada start ada stop yang force gitu ya. Jadi toggle startnya. Nah terus justru pembacaan data, pembacaan ADC atau pembacaan RFID tag dan menampilkan serial monitor itu di-trigger oleh interruptnya. Jadi ketika interrupt tertrigger, isi dari ISR-nya atau interrupt service routine-nya, fungsi interrupt-nya adalah pertama baca RFID tag, yang kedua mengirim sesuai dengan pos yang sesuai. Jadi di-trigger, dia berhenti, baca, ngirim, terus balik lagi ke rutin. Kalau untuk masalah manuver robot dan lain-lain, ya sebenarnya kalau masih di atas kertas, oke, sudah betul. Tetapi perlu diingat bahwa ketika nanti kita mendevelop robot, tentunya masalah konstruksi mekanik, masalah jalur, masalah sensor itu menjadi adjusting yang mungkin cukup challenging gitu ya. Jadi tidak semulus ketika kita overall oke, cuma tinggal beberapa perbaikan tadi supaya menyesuaikan dengan yang telah ada di dalam realnya gitu ya. Begitu. Oke, saya buka sesi pertanyaan. Ada pertanyaan lagi terkait dengan hal ini, silahkan ditanyakan. Maaf Pak, mungkin saya mau memastikan yang buat interrupt tadi Pak. Jadi
waktu jadi kan tadi kan stopnya dihilangkan. Tadi kan karena saya kan ngoding stopnya itu kan ada di void loop gitu Pak. Berarti nanti kalau stop ini, kalau misalkan stop ini ada, siapa yang men-trigger pertanyaan itu? Gitu kan sebenarnya. Iya kan? Iya Pak. Nah betul. Terus? Nah berarti yang program saya untuk dia berhenti yang ada di void loop itu harusnya dipindahin ke yang interrupt gitu ya Pak? Ya sebenarnya tidak perlu semata-mata seperti itu juga bisa. Misalkan gini, ketika interruptnya ke-detect, dia merubah satu nilai variabel kan bisa. Misalkan in detect sama dengan 1. Nah, terus di loopnya if detect sama dengan 1 kan juga bisa kan? Oh iya Pak. Jadi nggak melulu semua fungsi fungsi yang utuh gitu ya, itu tuh masuk ke ISR interrupt, itu nggak melulu seperti itu. Bisa jadi dia hanya memanipulasi satu variabel yang bisa menentukan jalannya void loop kan juga bisa. Oh iya. Ya. Tapi hanya saja ketika ya sebenarnya bisa itu masalah teknik. Tapi intinya seperti itu. Jadi bisa juga kamu masukkan semua codingnya itu di ISR, bisa juga kamu masukkan codingnya itu di dalam ini. Tetapi yang menjadi permasalahan di sini jangan sampai memasukkan interrupt lain ke dalam ISR. Contohnya delay, terus milis dan lain itu tidak sebenarnya berpotensi untuk crash gitu ya. Jadi kalau kalian pakai delay, pakai milis atau micros delay yang milisecond gitu ya, itu baiknya di loop, karena jangan menempatkan itu kan sebenarnya kan delay dan lain-lain itu kan dia pakai interrupt timer kan, jadi jangan memasukkan interrupt timer atau hardware interrupt gitu ya di dalam ISR ya. Jadi intinya seperti itu. Lagi sudah cukup pertanyaannya Febrian? Berarti kan ini ya Pak ya, kali pencet yang interrupt itu dia udah udah kayak menginterupsi sekalian stop dan pembacaan gitu kan Pak? Jadi stop, baca, nampil, udah. Jadi tidak terulang nih current position, checkpoint 1 terus dikirim terus kan? Ini karena di loop. Iya. Kalau ini nanti kamu terapkan di dalam interrupt, jadi ini sekali aja ketika tertrigger. Oh, iya Pak. Itu ini sebagai contoh-contoh yang mungkin bisa jadikan sebagai contoh. Jadi gini, misalkan nanti kamu menerapkan interrupt ini di dalam perhitungan barang, ya kan? Kalau kalian di void loop, misalkan if sensornya sama dengan 1 maka ditambah terus gitu ya. Ya tentunya dia akan nambah terus kan, selama barang ini terus masuk ke dalam sensor, ya kan? Jadinya kayak yang serial ini, dia ditambahkan terus barangnya selesai lewat, dihitungnya 50 barang, padahal cuma satu barang tapi panjang kan gitu kan. Itu sebenarnya pentingnya interrupt di situ. Jadi dia memungkinkan untuk tertrigger pada satu kondisi transisi saja. Jadi transisi rising di 0 ke 1 atau falling 1 ke 0 atau change kan. Kalau change itu dua-duanya menjadi trigger dari interrupt. Gitu? Iya Pak. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa memanfaatkan waktu yang ada. Mungkin ini ya, sekarang kalau saya lihat dari silabus, sebenarnya materi selanjutnya adalah KeyPad sama EEPROM. Coba saya cek dulu EEPROM Proteus. Kalau dari teman-teman yang punya Arduino, apakah memungkinkan semua bisa punya hardware-nya? Maksudnya kan dulu di awal saya sampaikan untuk kalau bisa ada. Tapi kalau yang realitas sekarang ada yang tidak megang Arduino kan?
di kosannya atau di rumahnya. Soalnya ini kan kalau EEPROM kan mungkin akan lebih ini ya, lebih apa namanya, lebih terlihat gitu ya ketika kita menggunakan chip Arduino asli. Jadi kita bisa lihat bahwa materi selanjutnya kan EEPROM. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan itu sehingga nanti data yang kita ambil, data yang bisa kita simpan ketika kita matikan sumber dayanya, terus kita hidupkan lagi, itu datanya tetap ada. Tapi sambil saya observasi nanti, sambil saya tanyakan di grup, mungkin gini sih, karena saya belum tahu kondisi apa namanya ketersediaan Arduino di setiap teman-teman. Jadi mungkin bab ini kita switch dulu sambil nanti di grup saya tanyakan berapa yang punya Arduino, berapa yang ini, sehingga nanti bisa dijalankan apa enggak. Tetapi kita akan switch ke modul selanjutnya, yaitu servo dulu aja. Servo dan motor DC saya dulu. Terus masih menggunakan produksi dan saya cek dulu. Saya pilihkan contoh kasus yang mungkin sesuai ya dengan keadaan sekarang gitu. Oh ini deh. Oke. Coba nanti saya coba share screen ya. Jadi saya sudah menemukan beberapa kasus yang mungkin bisa kita gunakan sebagai materi selanjutnya. Yang EEPROM-nya saja yang saya sisihkan dulu karena kita lihat ketersediaan yang ada. Tetapi kita coba gabungkan antara keypad, gimana kalau kita mengakses keypad, LCD sudah kita coba akses, sama serial. Jadi saya punya satu buah kasus yang mungkin dari tahun lalu juga. Nah ini adalah satu kasusnya. Nanti akan saya share di kelas. Jadi buatlah mekanisme pengaman password dengan menggunakan Arduino dan keypad di mana sistem mempunyai cara kerja sebagai berikut. Pertama, LCD akan menampilkan baris 1, masukkan password. Kedua, Arduino menerima input password dari keypad dan ditampilkan pada LCD di baris kedua. Arduino akan mencocokkan input dengan password. Jika password salah, LCD akan menampilkan password salah. Kesempatan Anda tinggal, jumlah readingnya berapa kali. Dan selama 5 detik kembali ke menu awal. Jika input passwordnya 3 kali, maka LED akan nyala dan LCD menampilkan sistem terkunci. Jumlah retry akan tetap dipertahankan walaupun microcontroller di reset atau dimatikan. Nah, sebenarnya jumlah retry inilah yang sebenarnya bisa digunakan sebagai aplikasi EEPROM. Mengapa harus disimpan di EEPROM? Karena dia tidak akan berulang. Contohnya kalau ATM ini kalian retry-nya 3 kali kan. Jadi kalau dia 3 kali gagal, maksudnya kalau kamu di ATM UGM, besok lagi di ATM UNY, besok lagi di ATM Jalan Kaliurang kan gitu.
Kalau kalian salah 3 kali tetap aja keblokir gitu loh. Tidak peduli bahwa kalian pernah keluar ATM-nya dikeluarin lagi terus coba di tempat lain, kan tetap replaynya itu tetap sama. Mungkin itu berbeda teknologi. Kalau ATM kan nggak mungkin di kartunya, biasanya itu bisa jadi dikombinasi dengan di server ya. Tetapi kalau di sini kan nggak pakai server, jadi intinya semua data retry itu dituliskan ke dalam mikro. Jadi mungkin kita coba dulu ya. Jadi sebelum kita menjelaskan kasus ini atau mengerjakan kasus ini, coba saya akan sampaikan sedikit pengantar gitu ya. Karena ternyata motor servo dan DC itu kalian kita overlap dengan motor-motor DC, sehingga saya rasa pasti sudah menguasai lah gitu. Karena di praktikum motor listrik, servo dan motor DC ini dipelajari. Tetapi tetap saya nanti akan sampaikan. Nah, inilah penjelasannya. Nah, kita lihat tadi ini kan judulnya kipas dan EEPROM. Kita lihat awalnya, kita lihat diagram blok, diagram Uno, Arduino Uno. Arduino Uno itu mempunyai beberapa bagian. Pertama adalah 2K RAM, itu digunakan untuk memori saat Arduino itu running. Jadi kalau kalian misalnya I sama dengan 1 gitu ya, I sama dengan baca data serial atau enggak I sama dengan baca data ADC, itu sebenarnya dia di sininya di RAM. Kalau untuk Uno sendiri dia punya 2 kilobyte. Dia bersifatnya volatil, yaitu ketika dia dimatikan dia hilang. Itu kan seperti pengertian dari RAM pada umumnya, kan random access memory ya. Terus yang bagian selanjutnya adalah 1 kilobyte EEPROM. Dia sifatnya non volatil, memori yang digunakan untuk menyimpan data yang sifatnya tidak sering dihapus. Nah, ini ya, nanti coba kita manfaatkan di dalam kasus ini. Ya, nanti retry-nya tadi itu digunakan di sini. Selanjutnya adalah memori yang digunakan untuk selanjutnya adalah flash 32 kilobyte. Itu adalah memori untuk menyimpan program yang akan dieksekusi oleh Arduino kalian. Jadi kalau kalian load program itu masuknya ke flash, CPU, terus ada port input output dan UART. Nah, ini adalah list memori untuk beberapa Mega yang ada. Kalau Mega dia pakai ini 2560. Dia lebih besar kan kapasitas flash memorinya. Implikasinya apa Pak? Implikasinya berarti dia bisa melakukan instruksi atau diberikan instruksi yang lebih banyak. Karena apa? Karena jumlah codingnya lebih banyak, space dia lebih banyak. Jadi dia bisa menghandle masalah-masalah yang lebih kompleks. Walaupun kalau dari sisi speed ya masih belum terlalu besar karena clock speednya sama dengan Uno yang kita punya 16 MHz kan. Tapi kalau kapasitasnya, jumlah pinnya itu Arduino Mega lebih besar atau lebih fungsional untuk beberapa pekerjaan yang sifatnya kompleks. EEPROM, microcontroller pada board Arduino mempunyai EEPROM yang dapat digunakan untuk menyimpan beberapa byte data secara permanen. Artinya data tidak akan hilang jika microcontroller di-reset atau dimatikan. EEPROM dapat dibaca, dihapus, dan ditulis ulang secara elektronik. Pada Arduino, EEPROM dapat dibaca secara berulang-ulang tanpa ada batas dan dapat menghandle 100.000 write atau erase pada setiap posisinya. Kenapa write dan atau erase? Itu biasanya untuk beberapa teknologi dihapus dulu baru ditulis. Jadi intinya dua-duanya itu merupakan satu kegiatan yang berurutan gitu ya. Nah, ini adalah beberapa contoh aplikasinya. Kalau tanpa EEPROM, off, terus di trigger LED-nya on, terus tiba-tiba mati, terus dihidupin lagi atau terreset dan lain-lain, tiba-tiba LED-nya off. Jadi tidak ada penyimpanan data sebelumnya. Karena ketika LED terus on ini tuh hanya disimpan di
Beda halnya dengan ketika kita menggunakan EEPROM, dia akan tetap hidup walaupun Arduino-nya kehilangan daya saat. Inilah alamat EEPROM. Jadi kalau kita berbicara mengenai data atau apa ya sebutannya itu topologi gitu ya dari suatu memori gitu, tapi tentunya ini sebagai pengetahuan saja ya. Jadi nanti tidak sampai ke sejauh itu karena itu sudah ranahnya embedded system. Jadi biasanya itu ada alamat dan ada datanya. Jadi kita tuh mau nulis kemana kan gitu kan. Kalau beda kalau kita RAM ya random access ya. Jadi kita nulis saja di situ. Jadi mekanisme back end-nya yang akan menangani itu. Tapi kalau ini kita memungkinkan untuk menyimpan data menyimpan data sesuai dengan alamat yang kita inginkan. Oke, kalau ini berarti EEPROM-nya 8 kilo, berarti 8 data, alamatnya dari 0 sampai 1023 1 kilo. Setiap alamat dia akan menyimpan 8 bit, ya. 8 byte. Oke, ini beberapa fungsi yang ada pada EEPROM library. Jadi tentunya nanti ketika kalian menggunakan EEPROM itu ada library-nya. Jadi seperti yang kita ini ya tujuan kita di awal bahwa kita coba belajar dulu secara fungsional. Jadi ada perasaan dari kita untuk berhasil gitu. Oke, saya bisa menggunakan beberapa library yang ada. At least misinya accomplish gitu ya, jadi misinya selesai gitu. Baru nanti kalau library menemukan permasalahan, nah kita bisa di down gitu ya untuk melihat proses yang utamanya, terus bisa menggenerate library sendiri. Gitu. Tetapi untuk kasus-kasus yang di mata kuliah mikrokontroler ini itu insya Allah cukup kalau menggunakan library yang ada. Beberapa fungsi library kalian bisa pakai nanti. Clear, read, write, CRC. Kalau CRC ini sebenarnya untuk melihat validitas dari datanya, hanya rusak atau enggak dan lain-lain. Itu untuk masalah ini. Kalau untuk serial monitor, kalau untuk komunikasi serial berarti mendeteksi apakah data rusak di dalam proses pengiriman. Kalau di memori berarti data apakah yang rusak nih ketika proses penyimpanan maupun ketika simpan. Kan bisa jadi misalkan device-nya jatuh atau device-nya mungkin terkena sinar UV atau terkena gangguan-gangguan lain sehingga menyebabkan data itu bergeser atau dari 0 ke 1 itu kan merubah semua data kan. Yang kita lihat sebagai informasi penyimpanan data kan sifatnya seperti transistor kan. Jadi itu bisa juga banyak faktor yang bisa faktor eksternal yang bisa digunakan untuk memanipulasi data tersebut. Jadi CRC ini berfungsi untuk sebelum saya simpan itu nilainya sekian, jadi dia algoritma tertentu sehingga jumlah data itu dikonversi menjadi 2 bit misalkan. Nah ketika sebelum dibaca biasanya dia misalkan men-CRC dulu, apakah CRC sekarang sama dengan CRC yang sebelum saya simpan dulu atau ketika saya simpan dulu. Kalau iya berarti datanya masih valid kan gitu ya. Kalau enggak biasanya sektor atau apa. Lagi ada iteration, ada put, ada update, silahkan nanti dipelajari untuk penggunaannya. Selanjutnya, biasanya selain EEPROM kita belajar mengenai keypad. Nah, kalau keypad ini ada, kalau EEPROM tadi juga ada kok di dalam Proteus, tetapi mungkin saya masih memikirkan bagaimana caranya dia bisa menyimulasikan, menghentikan dayanya itu loh. Itu yang mungkin nanti makanya saya sangat rekomendasikan untuk teman-teman yang mempunyai Arduino untuk memanfaatkan yang EEPROM ini. Pasangannya tentunya adalah keypad. Kalau keypad di Proteus juga ada. Di keypad di sini sebenarnya rangkaian dari switch gitu ya, yang nantinya membentuk suatu angka-angka seperti ini dan nantinya bisa dikonversi menjadi huruf. Ini mekanisme Arduino mendeteksi keypad. Jika ada tombol yang dipencet, semua pin kolom high. Jadi intinya dia memanfaatkan tegangan dan mendekodekan setiap pin di dalam keypadnya. Tenang saja,
dia ada library-nya untuk beberapa jenis keypad. Jadi yang perlu diperhatikan adalah kalian pakai keypad yang mana nih di dalam Proteus tadi. Terus pilihlah library yang tepat. Apa kalian yang 4x4, 4x3, dan seluruh keypadnya itu fungsinya ini ya, diciptakan memang mass production gitu ya. Jadi nggak ada keypad yang tiba-tiba bentuknya lain atau susunannya lain gitu ya. Ya mungkin ada, tapi harus dilengkapi dengan library yang ada. Tapi yang beredar untuk mikro yang ada, ya mungkin sampai tahun lalu lah. Ini kan saya bikinnya mungkin 2 tahun lalu gitu. Mungkin teknologinya yang 4x4 ini sama 4x3, nanti kalian bisa sesuaikan di Proteusnya. Tugasnya mungkin langsung di sini aja yang ini ya, kasus yang password aja. Ini nanti silahkan di capture. Nanti saya akan sampaikan di dalam classroom untuk pengerjaannya. Mungkin seperti itu teman-teman. Apakah ada pertanyaan sebelum saya akhiri di kelas sinkron ini? Terima kasih agak lama ya. Tetapi harapan saya sebenarnya untuk mengambil feedback dari setiap pencapaiannya, sehingga ketika nanti saya memberikan responsi atau pas dari praktik mikro itu, saya juga bisa mengukur berdasarkan capaian yang ada. Jadi saya tidak terus kita berlari saja tanpa harus melihat ke belakang, gitu. Tetapi sesi ini memang saya gunakan untuk itu. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Sebelum aku menjelaskan. Yang nomor 4 tadi, yang unit 4 tadi gimana Pak? Unit 4? Gimana, menyanggupi nggak nih unit 4? Atau maksudnya gimana presentasinya? Gimana? Oh, ini ada presentasi. Gimana jadinya jadi penjelasannya gini. Karena sudah jam 9, kita agendakan di pertemuan selanjutnya aja ya, sambil jadi biar ngisi waktu saja gitu. Jadi ini karena soalnya kami belum ada yang ngumpul juga karena nggak bisa ngerjain. Oke, gini. Nanti coba saya briefing ke Rahmat tadi. Kalau misalkan nggak ini, coba kita nanti bahas bersama untuk membuat codingnya, gitu. Tapi mungkin kita lakukan di pertemuan selanjutnya ya. Baik Pak. Terus ini juga Pak, yang motor listrik kemarin modulnya belum ada. Oh iya. Jadi gini, kalau materi segera saya share untuk videonya. Cuma sekarang saya itu lagi menimbang-nimbang untuk simulasi PLDC-nya. Terus saya coba ulang gitu loh. Karena yang dulu itu pakai hardware. Nah, kalau itu langsung tiba-tiba saya konversi tanpa saya kasih rangkaian dan pemrogramannya, ya at least rangkaian dan cara kerjanya, nanti takutnya malah saya kasih pun juga teman-teman akan kesulitan. Tapi materinya saya share dulu. Habis ini saya bikin video, saya share materinya sudah jadi. Hanya untuk modulnya nanti sedang saya coba menggunakan Proteus, lihat kelayakannya gitu ya. Nanti akan saya share ketika sudah approve, tetapi tentunya dengan jangka waktu pekerjaan yang berbeda ya. Atau mungkin kita bagi 2. Jadi di minggu depan itu masih PLDC tetapi menggunakan BBM sebagai pengendali kecepatan. Itu masih berkembang. Karena tadi ada perubahan tadi, sebelumnya pakai hardware. Kalau pakai hardware kan kita pakai driver yang ada, pakai motor yang ada, tinggal programming gitu ya. Itu informasinya untuk motor listrik. Jadi ditunggu dulu ya. Tapi kalau materinya kali ini saya share untuk materi PLDC-nya, videonya, gitu. Oke Pak. Ya. Oke, ya. Berarti seperti itu. Nanti coba saya floor ke Rahmat untuk menyiapkan yang ini ya, modul 4. Jadi biar nanti coba dia presentasi dan kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Sekaligus kita bahas ini aja. Jadi saya harap memang nanti hasilnya itu teman-teman ya nggak cuma ngawang-ngawang gitu. Jadi kalau saya sih lihatnya misalkan kayak yang penting ngumpulin bukan itu, tapi yang jelas kita kasih dasar yang bagus untuk pemrograman sehingga bisa terpakai di dalam mata kuliah setelahnya. Oke, saya akan presentasi dulu ya.
Tadi untuk video soalnya sudah di capture ya. Kalau nggak nanti dilihat dulu aja di dalam classroom. Sebentar perkuliahan untuk kehadiran. Elizabeth Gusti ada? Ada, Pak. Ada. Oke, terus Abelta, ya? Hadir, Pak. Latif? Latif? Latif nggak ada? Nggak ada ya? Mufida? Hadir, Pak. Latif nggak ada ya? Latif hadir, Pak. Rizky Nur? Rizky Nur? Nggak ada. Zubair Indra? Hadir, Pak. Kemudian Hanif ada. Nabila? Hadir, Pak. Oke, mungkin seperti itu. Nanti saya share untuk di classroom-nya, untuk penugasannya. Jadi silahkan nanti diikuti, diselesaikan, dan dikumpulkan. Oke, mungkin seperti itu teman-teman pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas kedatangannya dan partisipasinya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.